Di video sekarang kita akan praktekkan cara mengubah urutan data. Nah, di sini saya punya dua sheet. Ini untuk cara sederhananya. Di sheet ini nanti akan saya sampaikan. Kemudian di sheet berikutnya di sini ada contoh penggunaan. Berikut nanti akan saya praktekkan juga penggunaan rumus yang lain serta ada trik-trik lainnya menggunakan shortcut tombol di keyboardnya, sehingga kita tidak terpaku dengan menu-menu yang ada di atas ini. Kita langsung di sheet yang prinsip dulu. Di sini kita punya data kode dan nama emiten. Lihat di kolom kode ini, di sini urutannya tidak sesuai dengan alfabet A, B, C, D, G, H. Nah, tujuannya kita akan mengurutkan seluruh data ini berdasarkan kode emitennya. Caranya adalah dengan memblok data mulai dari sel yang akan kita urutkan. Kita lihat di sini, saya klik pertama adalah sel A4, kemudian tarik hingga data terakhir. Lalu masuk ke dalam menu Sort and Filter, pilih Sort A to Z. Di sini sudah terlihat perubahannya, susunannya A, B, C, D. Dan data yang di sebelah kanan ini otomatis mengikuti urutan dari kode emiten. Nah, cara yang kedua, cara cepatnya adalah klik di sel A4, kemudian tekan tombol Shift, lalu klik lagi sel terakhir yaitu N20, maka otomatis diblok. Kemudian masuk ke menu Sort and Filter, pilih Sort A to Z. Kegunaannya sama dan hasilnya juga sama. Nah, kemudian cara berikutnya, misal kita akan mengurutkan berdasarkan nama emiten, yaitu yang kolom B. Nah, di sini kita akan mengurutkan termasuk kolom kodenya juga. Jadi kita tidak bisa memblok ke kiri kemudian blok ke kanan, maka cukup klik di sel B4, tekan tombol Shift dan spasi secara bersamaan, maka otomatis row ini akan terpilih. Kemudian tekan tombol Ctrl dan panah ke bawah secara bersamaan, maka otomatis terblok semua sampai row yang sebelah kanan, sampai ujung row-nya. Nah, di sini baru masuk ke dalam menu Sort and Filter, pilih Sort A to Z. Maka kita sudah mengurutkan semua data berdasarkan urutan nama emitennya. Oke, kita lanjut ke dalam contoh penggunaannya. Di sini saya sudah punya data yang cukup banyak. Kita scroll ke bawah, kita sudah ada 169 data. Nah, supaya kita tidak perlu scroll ke atas atau bawah, kita beri freeze. Cukup tekan sembarang atau pilih sel dimanapun. Saya pilih di sini ya, karena supaya judul tabel masih ada dan kode emiten masih ada. Saya klik di sini di B4, masuk menu View, Freeze Bands, kemudian klik di sini. Maka ketika kita scroll ke bawah, judul tabel masih tetap muncul. Oke. Kita sudah bisa melihat data paling akhir, tetapi data paling atas juga tetap masih bisa terlihat. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini terlihat ada data yang tidak sesuai seperti ini. ULTJ 2, STTP di sini ada 4 data, GGRM ada 4 data, HMSP ada 2 data. Kita perlu tahu di sini kode emitennya ada berapa banyak sampai akhir. Kemudian masing-masing kode emiten ini ada berapa jumlahnya. Itu tujuannya. Caranya, kita blok dulu data kode emiten.
klik sel A2, kemudian tekan tombol Shift, Ctrl, dan panah bawah secara bersamaan, maka kita sudah otomatis memblok sampai data terakhir. Kemudian tekan Ctrl C, kita klik sembarang, kemudian klik kanan, paste value. Nah, kita hanya akan mempaste datanya saja, kita tidak perlu mengcopy garisnya. Nah, di sini kita gunakan rumus COUNTIF, sama dengan COUNTIF kurung buka, kemudian sorot sel I2, kemudian Shift Ctrl panah bawah, kemudian beri tanda pembatas range-nya, kemudian kriterianya, klik kembali I2, lalu beri kurung tutup, lalu tekan enter. Kita akan mengcopy rumus ini. Pertama, kita bisa double klik di pojok kanan bawah sel yang ada rumus ini. Kita cukup double klik saja, maka rumusnya otomatis di copy ke bawah. Selanjutnya kita copy paste value lagi rumus ini. Oke, kita blok dulu. Untuk memblok data seperti biasa, pilih dulu sel yang pertama, kemudian tekan tombol Shift, tombol Ctrl, dan tombol panah bawah secara bersamaan, lalu Ctrl C. Kita klik di sini di sebelah kanannya, klik kanan, paste value. Lalu kita akan mengurutkan hingga ke kode emiten di kolom I. Tekan tombol Shift, panah kiri secara bersamaan, lalu masuk ke dalam menu sort filter, sort smallest to largest. Kita sudah punya urutannya, berarti kita cukup mengambil yang angka 1 saja. Kita lihat di sini ada 28 data. Kita copy, Ctrl C. Kita blok dulu, tekan tombol Shift, kemudian blok yang terakhir, Ctrl C. Klik sembarang, tekan Ctrl V. Kemudian kita urutkan dulu berdasarkan alfabet, masuk menu sort and filter. Ini sudah berurutan berdasarkan alfabet. Sekarang kita perlu tahu dari 169 data ini atau 168 data, ada berapa jumlah emiten Ades, ada berapa jumlah emiten Budi, dan seterusnya. Kita gunakan kembali rumus COUNTIF, sama dengan COUNTIF kurung buka, kemudian range-nya, pilih data yang akan kita hitung. Seperti biasa untuk membloknya, pilih sel awal, kemudian tekan tombol Shift, tombol Ctrl, dan tombol panah bawah secara bersamaan, kemudian beri batas range, kemudian kriterianya pilih N2. Di range ini kita beri tanda absolut dengan menekan tombol F4 sampai muncul $. Begitu juga dengan A169, kita beri tanda absolut hingga muncul $. Selanjutnya beri kurung tutup, lalu enter. Selanjutnya untuk mengcopy rumus, kita cukup double klik di pojok kanan bawah, maka otomatis rumusnya sudah tercopy ke bawah. Di sini terlihat bahwa masing-masing emiten terdiri dari 6 tahun. Maka Ades ada 6, Budi ada 6, sedangkan di sini terlihat Budi hanya ada 3. Berarti di bawahnya ada Budi lagi 3.
kita bisa hapus kembali data ini karena kita sudah tahu bahwa masing-masing emiten terdiri dari 6 data. Cukup blok kolomnya, kemudian tekan tombol Ctrl Min untuk menghapus semua kolom yang kita blok. Ctrl Min, maka otomatis terhapus. Selanjutnya kita akan mengurutkan kode emiten ini agar sesuai dengan alfabet dan letaknya sesuai juga. Misal di sini Budi ada 3, kemudian Budi ada 3 lagi di bawahnya. Kita perlu untuk mengurutkannya sesuai nama emiten. Kemudian kedua ada tahunnya, tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2019. Berarti ini menjadi kunci yang kedua. Pertama kita blok dulu kode emiten, tekan tombol Shift dan spasi secara bersamaan, maka terpilih row, lalu tekan tombol Ctrl dan panah bawah secara bersamaan. Kita sudah memblok semuanya. Lalu masuk ke dalam menu Sort and Filter, kita pilih Custom Sort. Di sini kita perlu mengurutkan 2 level. Tekan tombol Add Level. Pilihan yang pertama kita sort berdasarkan kolom A dengan arah A to Z, kemudian diurutkan berdasarkan kolom B, yaitu tahunnya, dengan urutan smallest to largest. Kita klik OK, maka ini sudah otomatis urutannya menjadi urutan kode emiten sesuai alfabet, kemudian tahunnya pun sudah sesuai 2015 hingga 2020. Sekian untuk praktek mengubah urutan data. Nah, urutan data ini bisa kita pakai ketika kita memiliki banyak data dan kita perlu untuk ngecek apakah data itu sudah sesuai jumlahnya atau tidak, atau kita perlu untuk menampilkan di laporan administrasi perusahaan.